Pemirsa aparatur sipil negara ASN diminta untuk menjadi tentara cadangan pertahanan negara. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri PAN-RB nomor 27 tahun 2021 tentang peran serta pegawai ASN sebagai komponen cadangan dalam mendukung upaya pertahanan negara. Surat edaran tersebut memang dimaksudkan sebagai dukungan bagi pegawai PNS dalam mengambil peran untuk mengikuti pelatihan Komcat. Selain itu, hal ini juga ditujukan pada pejabat pengambil keputusan untuk dapat mendorong dan memberikan kesempatan bagi pegawai ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan Komcat. Bergabungnya ASN dalam Komcat ini diharapkan dapat menambah kekuatan bagi upaya pertahanan negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Komcat merupakan program pemerintah untuk memperkuat kekuatan dan kemampuan dari komponen utama pertahanan negara. Komcat disiapkan untuk dapat dimanfaatkan ketika negara dalam keadaan darurat seperti saat menghadapi ancaman perang dan bencana alam. Setelah ASN lulus dan resmi menjadi anggota Komcat, maka mereka dapat kembali ke instansinya masing-masing. Namun sebagai anggota Komcat, TNI sewaktu-waktu akan memanggil kembali ASN sebagai bentuk penyegaran dan untuk memastikan kemampuannya masih terjaga. Ya, pemirsa, sejauh ini baru ada 3.103 anggota Komcat dari unsur publik, baik mahasiswa maupun pekerja yang telah diresmikan. Prosesi peresmian dilakukan Presiden Jokowi di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus Bandung Barat, Jawa Barat pada 7 Oktober lalu. Kini kita akan membahas lebih jauh bersama Alex Aji Saputra, Redaktur Pelaksana Koran Sindo. Selamat sore, Mas Alex. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, Mas Alex, bisa dijelaskan apa alasan Koran Sindo angkat topik ini? Ya, kita melihat memang wacana Komcat, dan ini langkah yang diambil oleh Kementerian PAN ini memang sangat tegas dari meminta memberikan sinyal kepada seluruh PNS, ASN untuk bersiap-siap ikut komponen cadangan. Dan ini tentu setelah melewati seleksi, baik seleksi wawasan maupun seleksi fisik itu. Artinya ini bagian satu langkah yang maju yang di tengah wacana yang pro kontra yang selama ini mewarnai pelaksanaan Komcat gitu. Baik, sebenarnya apa yang dilihat atau dari yang dibahas oleh Koran Sindo sendiri mengenai ASN yang menjadi komponen cadangan ini? Urgensinya sebenarnya apa sih? Apakah memang negara kita akan ke depannya dihadapkan banyak masalah seperti perang atau mungkin membantu bencana alam begitu? Ya, sama dengan kalau kita memperkuat alutsista gitu tadi, persiapan perang adalah bagian dari kesiapan perang itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memastikan kapan itu perang, tapi kita tidak bisa mungkin suatu negara tidak perang dalam suatu saat tertentu. Misalkan kalau kita melihat dinamika di Laut Cina Selatan saat ini kan, bagaimana dinamika peningkatan konflik yang semakin menunjukkan semakin panas dari agresivitas China di wilayah itu untuk mengklaim semua wilayah, termasuk ada Nine Dash Land yang tersangkut paut dengan kita. Ini juga terbentuknya AUKUS dan sebagainya. Nah ini kan mau tidak mau kita melakukan suatu persiapan. Nah selain perlengkapan alutsista canggih yang saat ini dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, persiapan personal tentu juga harus dipikirkan. Nah mungkin dalam rangka konteks ini ya mungkin dipikirkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sehingga dia mengusulkan pelaksanaan Komcat. Nah ini kan sebenarnya kan bagian dari Undang-Undang Pertahanan. Di situ memang memberikan suatu petunjuk atau aturan tentang pentingnya Komcat. Ini bukan suatu hal yang mendadak atau bersih, tapi memang amanah dari Undang-Undang Pertahanan. Baik, Mas Alex, sudah ada 3.103 paling tidak yang terdaftar sebagai komponen cadangan. Fungsinya selama ini apa? Ya, mungkin kita membayangkan seperti waktu peresmian kemarin dari Komcat diresmikan di Pusat Pelatihan Pasukan Khusus di Bandung dengan suasana ala militer gitu. Nah, kalau kita melihat fungsi pokok fungsi militer bukan hanya fungsi militer sendiri, tapi ada fungsi non militer. Jadi itu pada satu sisi. Kemudian bahwa dalam satu militer itu kan bukan hanya fungsi perang, bahwa etalasenya adalah militer iya, tetapi kan di dalamnya ada back office yang melakukan layanan militer, misalkan
logistik, administrasi, keuangan. Kemudian kita juga melihat bahwa tantangan pertahanan ke depan bukan hanya tantangan yang bersifat militer, tapi juga ada tantangan misalkan cyber dan sebagainya. Nah, saya kira dengan fungsi Komcat bukan sebagai bagian dari pelipat ganda kekuatan militer, itu mungkin spektrumnya bukan hanya ke arah militer, tapi arah tantangan-tantangan yang semakin luas. Dan ini tidak bisa di-cover oleh TNI sebagai suatu inti dari komponen utama dari pertahanan, tapi juga harus melibatkan masyarakat secara luas dalam arti konteks perang semesta, tapi juga secara khusus oleh mereka yang memang dibekali oleh kemampuan dasar militer. Itu, Mbak. Baik, Pak Alex, dalam narasi Koran Sindodi disebutkan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pak Cahyokumolo menjelaskan bahwa dalam surat edarannya tidak ada kewajiban yang harus dilakukan oleh ASN untuk menjadi komponen cadangan. Nah, dengan tidak diwajibkannya ini, apakah memang betul di lapangan sepi peminat, meskipun ini terbuka untuk kalangan masyarakat juga? Sebenarnya memang filosofi dari Komcat memang kesukaraan, Mbak ya. Itu makanya membedakan dengan wajib militer seperti itu. Nah, yang kedua bahwa memang nanti ada satu tes yang sifatnya fisik, psikologi maupun wawasan. Tetapi saya yakin nanti meskipun tidak ada kewajiban, tetapi kan ini tanggung jawab moral bahwa ASN sebagai bagian dari aparatus negara yang digaji, yang memang harus mempunyai kewajiban yang lebih daripada masyarakat umum untuk melakukan bela negara. Mereka harus berdiri di depan. Nah, saya kira nanti memang tidak ada kewajiban, Pak. Okay. Tetapi ada suatu pembangunan kesadaran bahwa memang Komcat sudah pada seharusnya untuk ASN sudah seharusnya untuk menjadi bagian dari Komcat. Meskipun nanti tidak diformalkan dalam bentuk, ini masih ada pro kontra, Pak. Okay. Jadi Kementerian Pertahanan sepakat dengan langkah yang telah dilakukan selama ini, tetapi dari pihak Kopri misalkan, dia meminta ada satu yang sifatnya custom untuk ASN gitu, dengan pola-pola yang tidak kaku, misalkan tidak melalui pelatihan yang sifatnya 3 bulan. Nah, nanti kita lihat wacananya seperti apa. Baik, yang jelas ini program yang sangat baik ya untuk bisa membantu pertahanan negara kita jika nanti ke depannya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kita tidak bisa menjamin bahwa besok akan ada perang, kita nggak bisa menjamin. Kemudian kita harus membandingkan bahwa negara lain termasuk Vietnam, itu dia mempunyai 5 juta komponen cadangan. Sementara kita 0 gitu loh. Jauh nah, ya, ini kan sebenarnya Pak Alex. Iya. Ya. Baik, oke, terima kasih banyak Pak Alex sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Ya. Salam sehat selalu Pak Alex, selamat sore. Iya, sama-sama Pak. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.